Puji Suwarnia lahir di Madiun, Jawa Timur dari keluarga Kristen. Sejak kecil, ia sudah aktif ke gereja. Saat remaja, ia dipercaya sebagai song leader di Gereja Pantai Kosta Indonesia di Madiun. Song leader adalah pemandu nyanyian jemaat yang berperan memandu jemaat menyanyikan lagu-lagu pujian dalam kebaktian atau peribadatan. Tidak hanya itu, Puji juga aktif menjadi seorang misionaris di daerah Madiun dan sekitarnya. Pada waktu itu karena kita hijrah di Surabaya itu setelah lulus SMA, kita namanya pada waktu itu kita punya mimpi-mimpi, kita punya cita-cita. Kalau kotanya kota gadis, Madiun itu sebutannya kota gadis, nggak tahu artinya kota gadis. Nah, itu punya mimpi karena berangkat dari keluarga saya yang memang katakanlah maksudnya bukan keluarga kaya, jadi kita punya mimpi untuk kedepannya kita harus menjadi orang yang sukses ya, seperti itu. Akhirnya sama kakak saya hijrah ke Surabaya, kita cari kerja nanti sambil lanjutkan sekolah lagi gitu. Jadi kalau kuliah lagi gitu ya. Terus akhirnya saya tetap menjalani, karena saya senang ibadah ya di Surabaya. Walaupun saya kerjanya pada waktu itu di Plaza, Tunjungan Plaza, sama di Tunjungan Center, itu kan dekat Jalan Raya Genteng sama Blauran itu dekat, Blauran Genteng sama Tunjungan Plaza itu dekat. Jadi saya kerjanya di antara situ. Akhirnya saya cari gereja yang mana yang dekat untuk ibadah, saya cari di Hotel Tunjungannya itu lantai 3. Jadi saya tetap cari Tuhan saya dimanapun saya berada, saya tetap cari Tuhan saya. Jadi ibadah itu bagi saya nomor 1, kebutuhan itu. Setelah itu saya kerja pindah tugas di daerah Surabaya Timur dekat asrama haji. Ya karena dulu pakai sepatu heel tinggi, pakai sepan ya, dipikir saya anak nakal ya. Tapi saya tahu Tuhan itu nggak ada di kita lihat, tapi Tuhan itu ada. Jadi dia tahu lah, maksudnya apa ya yang saya lakukan, saya pede aja pada itu. Ya teman-teman itu, soalnya saya istirahat kan, itu hari Minggu, kebaktian Minggu sama hari Rabu saya rutin. Pokoknya habis istirahat saya nggak kembali ke toko 6. Jadi saya kan kadang jaga di Tunjungan Plaza, kadang di toko 6 kan sebelahan. Nah gereja hotel Tunjungannya itu di tengah-tengahnya, di tengahnya antara Tunjungan Plaza dan toko 6. Toko 6 itu toko di Surabaya yang pertama. Bos saya karena agamanya seiman, ya mendukung sekali. Bos saya percaya saja. Tapi waktu itu pimpinan saya tahu, karena mungkin dia sudah lihat sendiri penampilan saya itu seperti apa, perkataan saya seperti apa. Jadi kalau nanti saya dipanggil untuk briefing gitu, saya bisa jelaskan. Karena saya juga pegang Alkitab, jadi ya tahu saja. Ini loh, mari kondi kan bahasanya itu bahasa Surabayaan kan. Mari kondi konjur seperti itu. Ya mari ketemu Tuhanku. Aku semayanan sama Tuhanku. Di situ enggak ada pembuktian kayak sekarang kan. Cuma dalam hati saya kan terus pujian-pujian yang saya lakukan. Waktu itu pimpinan saya juga senang waktu briefing itu, karena saya ya bukannya fasih ya, saya untuk urusan pujian-pujian itu kan ada lagunya macam-macam. Kalau lagu senang, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan gitu. Kalau
lagunya sedih. Ya dia kan juga ke gereja, jadi kadang kalau ketemuan sama kok siapa Willy itu siapa ya gitu, kita sama-sama kita pujian, jadi kan tahu kalau saya arahnya nggak belok gitu. Kalau di Nasrani kan ada lagu yang memang untuk kita curhat sama Tuhan, seperti rusa gitu, merindukan akhir, begitulah jiwaku merindukan engkau, gitu juga. Siapa Bu? Ya masih banyak sebenarnya, tidak boleh juga, tapi itu muncul di waktu kita susah. Kan ada lagunya, pengelompokan lagu itu ada untuk lagu kita menyambut hari gembira datangnya Tuhan, untuk pujian yang waktu kita kepingin sharing sama Tuhan. Itu ada lagunya beda-beda. Kalau sekarang di Muslim kita senang ya lagu-lagu yang biasa untuk sholawat Nabi. Nah itu yang sempet waktu saya hijrah di Muslim, aku harus ngapain ini? Waktu itu saya lagi tidur, saya butuh-butuhnya dengan Tuhan, saya harus ngapain? Kalau di Kaliwaronnya masih, kalau di Kaliwaron itu waktu saya dekat rumah bule. Tapi kalau di Hotel Tunjungan itu saya nggak begitu kenal dengan kalau sekarang takmirnya gitu loh, nggak kenal. Jadi saya hanya butuh untuk tempat saya ibadah. Tapi kalau di Kaliwaronnya ada pengelompokan. Jadi di Kaliwaron itu ada nanti kita persekutuan di rumahnya siapa, itu ada. Nanti kita kunjungan ke teman kita, ke jemaat yang lain ada gitu. Itu yang di dekat rumahnya bulik saya. Kalau di Hotel Tunjungan karena waktunya kerja sebentar kan nggak bisa untuk latihannya, untuk itunya nggak bisa. Karena sudah waktu kerja. Menemukan Islam hijrahnya itu sebenarnya berangkat dari karena saya misionaris. Misionaris kan ada yang tadi banyak yang ikut sama saya. Nah itu rata-rata kan laki-laki. Mesti saya lihat orangnya, laki-lakinya itu yang saya pilih yang jauh dengan Tuhan. Nanti saya dekati untuk bisa dekat dengan Tuhan. Nah itu. Dan ternyata target saya salah satunya adalah suami saya. Suami saya pindah tugas di Surabaya Timur. Terus akhirnya saya kosnya pindah. Waktu itu kan saya kos di Genteng Perahu. Di Genteng Perahu dekatnya Tunjungan Center, daerah Genteng situ. Akhirnya saya pindah di Surabaya Timur. Saya pindah di kos rumahnya suami saya gitu. Itu anaknya ibu kos saya. Nah di situ saya kos di situ, kenal sama ibunya suami saya itu yang sekarang mertua saya almarhum. Nah di situ sering cerita ibu kos itu anaknya itu ngapunten, anak Surabaya kan, anaknya begini-begini, sudah umur tapi ya seperti itulah anaknya Surabaya. Jadi saya ada jiwa saya yang mau mengarahkan dia untuk kenal dengan Tuhannya. Di situ ternyata kekuatannya yang luar biasa. Saya justru tertariknya karena di agamanya Muslim. Tak pakai cara saya untuk masuk ke yang lama, tidak bisa. Berarti aku tertantang. Akhirnya aku yang terjun ke situ untuk mempelajari. Ya kan karena Mas Slamet pada waktu itu kan jarang pulang, terus akhirnya ibunya kan cerita gini anaknya gini ya, akhirnya saya tertarik, ya apa sih hari itu, akhirnya saya dekati, kita kan satu rumah kan, terus saya ajak sharing, akhirnya cerita gini gitu. Terus akhirnya sepertinya dia itu memang kuat di agama Islamnya.
Akhirnya nggak bisa saya ajak ke Tuhan saya, dia nggak mau. Masnya gini, saya kenalkan, berarti ibadahnya gini. Dia sudah tahu ibadah saya seperti ini, jelas beda. Terus saya pahamkan ini, dia ini, ya seperti itu. Kita ngobrol-ngobrol. Saya intinya hanya gini, gimana dia bisa damai gitu aja. Bisa intinya itu hatinya itu tenang gitu loh, dengan ucapan saya, dengan saran saya, dengan itu saya baru nanti saya ajak. Ternyata di situ suami saya sudah kena, memang kan itu dulu belum suami ya. Sudah kena, dia nggak bisa lepas dari saya, sudah tidak bisa lepas dari saya. Akhirnya saya yang pulang ke Madiun, dia nggak bisa lepas, mencari ke sana, sampai mencari ke sana lewat fotokopi KTP itu, karena tidak bisa lepas. Tapi begitu sudah ketemu saya, tapi dia nggak mau melepaskan agamanya. Ya sudah, kalau nggak mau lepas ya sudah gitu. Ternyata ya tadi perjalanan rahasia Allah gitu. Orangnya sampai ke sana lagi, dia nggak mau lepas agamanya, tapi juga nggak mau lepas dengan saya gitu. Saling membutuhkan. Dia butuh tempatnya untuk sharing. Kenapa dalam tanda kutip di keluarganya katakanlah anak kok nakal. Nah, nakal itu kan karena ada sebabnya. Nah, di situ begitu sharing, saya tahu penyebabnya apa. Terus kita kasih solusi, kita cari solusi ke depannya, kita harus ngapain, kita punya program-program ke depan apa itu. Nah, jadi akhirnya saling membutuhkan. Akhirnya saya tertantang, karena saya dari awal kan suka tantangan. Akhirnya saya tertantang itu ya karena hati saya akhirnya ya tertantang juga. Jadi dia sampai bawa fotokopi KTP yang saya kos itu, dibawa ke Madiun mencari saya. Berarti kan dia sudah masuk perangkap saya sebenarnya ya. Iya, tapi dia tidak mau melepaskan agamanya. Ternyata dia perangkap saya, dibawa ke sana merangkap saya. Jadi terperangkap. Iya, saya jadi yang terperangkap. Nah, saya itu pada itu tertantangnya gini. Wong aku lo bisa banyak. Kan tujuan saya bukan masukkan ke agama saya, tapi tujuan saya misionaris itu kan untuk dekat dengan Tuhan gitu loh. Nah, nggak bisa dengan Tuhan ini, dia punya Tuhan sendiri. Jadi aku tambah tertantang ke Tuhannya itu tadi. Jadi itulah, berarti aku harus caranya gimana aku bisa Pak Slamet kembali ke Tuhannya. Karena saya suka tantangan, justru tantangannya itu yang memindahkan saya sendiri. Kan awalnya saya suka tantangan, orang yang tidak tahu Tuhan saya kasih tahu jalannya Tuhan. Saya kasih tahu biar bisa dekat dengan Tuhan, kan gitu awalnya. Sudah A B C D E sudah terbawa kan. Nah, begitu saya kenal Pak Slamet, maksudnya Pak Slamet saya targetkan untuk masuk seperti yang A B C D E tadi. Ternyata Pak Slamet kan bersikukuh dengan Tuhannya. Akhirnya saya tertantang, Pak Slamet gini, aku mau tapi dengan Tuhanku sendiri. Gitu loh, Pak Slametnya mau tapi dengan Tuhannya sendiri. Lah, terus aku caranya ya apa dek kembali ke Tuhannya sendiri. Berarti kan aku harus tahu caranya Tuhannya itu. Akhirnya Pak Slametnya kan saya tahu kalau di Muslim berarti sholatnya harus tertata, berarti harus mengaji, harus dari situ tertantangku. Ya, bersahadatnya itu setelah menikah atau sebelum? Sebelum menikah. Sebelum. Ya itu tadi luar biasa. Berarti yang saya targetkan itu, yang harusnya itu dia ikut saya, loh, kok dia justru sikukuh tetap sama Tuhannya, gitu loh. Aku nggak mau, tapi dia butuh saya. Kalau dia kirim tulisan itu gambarnya I love you, ada cemiti, tahu cemiti nggih? Ya, tahu. Tapi cemitinya itu nggak dicentelkan. Sampai sekarang saya simpen, buka. Jadi gini, saya cinta, tapi aku lebih cinta sama Tuhan saya. Jadi tidak mau jepret.
gambar simbolnya itu masih sekarang masih tak simpen. Jadi cemitinya itu dicandol nota di gambar hati, tapi tidak mau nyepret. Loh kenapa? Sampai kan seneng cinta, tapi kenapa? Karena saya lebih cinta dengan Tuhan saya. Jadi saya tertantang Tuhan itu sing koyo apa, gitu loh. Jadi Tuhan yo, kok dia sampai secintanya sama Tuhannya, padahal dia itu melakukan yang dilarang sama Tuhan. Tapi kok begitu? Nah, ngapunten, yang dilarang sama Tuhan kan jadi semerap kalau wong Jawa ngarani. Akhirnya saya tertantang, Tuhan ini koyo apa sih sampai diboti koyo ngono. Padahal dia sudah kena hati saya. Tapi nggak berani nyantol no. Ada gambarnya itu sampai sekarang nggak mau nyantol. Insya Allah ada, dulu tuh pernah tak lihat kok. Gambar I love you, terus ada ini, dia kirim surat saya di Madin seperti itu. Jadi, loh kenapa kok cemit ini nggak dicandalkan? ya itu dah pinternya suami saya. Mungkin nggak pinter ngaji tapi ada ilmu sendiri. Ya akhirnya berarti aku secara tidak langsung aku ngetepno dulu. Jadi kalau aku ngetepno aku tahu Tuhannya, berarti Tuhan itu kayak apa sih? Yo kan belum jadi muslim, cuma aku ngetepno aja, ngetepno dulu, belum ikrar kan, saya ngetepno dulu itu. Ternyata dia tambah kuat, aku tambah masuk, tambah terperangkap itu. Terus akhirnya berarti akhirnya dia kasih bukan somasi sih, akhirnya kasih pilihan masyarakatnya pada waktu itu. Berarti kamu sing masuk aku lebih Islam. Wis sudah wis aku tantangan, oh yes aku masuk. Cuma aku pokoknya aku kudu iso dia bawa ke Tuhannya. Tapi dia cinta mbak Tuhan kok gak deket ambek Tuhannya ngono. Jadi aku harus gitu ya? Nangge. Berarti perbuatannya harus sesuai yang diinginkan ajaran Tuhannya. Berarti aku harus membawa ke sana. Sekarang itu janji saya. Jadi sekarang Pak Selamat sudah bisa apa? Saya ikutkan TPG untuk mengaji. Cuma ya antiknya itu tadi loh. Orang kan biasanya gini, sudah muslim pindah lagi, kan ada teman saya sudah ikut muslim tapi katanya sama suaminya nggak dibimbing, kembali lagi. Nah, duh, aku juga gini loh, kok iso? Wong aku dulu loh, justru aku sing itu nih, apa jenenge, justru suami saya itu ndak begitu. Kok kayak contoh dia sendiri loh jauh, tapi dia iman gitu loh, imannya kok kuat gitu loh. Jadi penasaran hal itu, kok sampai segitunya. Saya tinggal mutasi kerja di Madiun. Boleh? Iya boleh, tapi dia tidak mau meninggalkan Tuhannya. Lebih cinta ke Tuhannya. Dan saya penasaran Tuhan ini sing kaya apa. Rahmatal lil alamin. Ya maksudnya yang membawa sendiri begitu di rumah tangga itu ada rasa apa nggih, kerinduan untuk yang diajarkan di muslim, bisa jamaah bersama. Nah itu sudah mulai ya Allah, ini yang dimaksud apa jenenge saya ikut itu. Ternyata Allah itu pilih saya dengan caranya itu tadi loh. Pilih saya untuk menjadi umatnya Rasulullah. Nah, dengan cara itu tadi, lewat Mas Slamet tadi kan hidayah kan macam-macam. Kan saya bilang kalau Pak Slamet itu domba-domba tersesat. Salah satu domba-domba tersesat, aku bilang gitu. Tidak ini baru itu jadi sekarang. Jadi banyak yang tanya juga gitu loh, kok iso justru ini loh ndak kriteria imam. Cara kan kalau cari jodoh kan kriterianya ini sopan, dia anak pondok, bla 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 gitu ya. Ini enggak, justru aku penasaran loh, kan anaknya gini loh. Ya sudah, dari segi kriteria dia pekerjaan juga belum mapan, dari usianya ya sudah ini, terus dari kesehariannya juga yang dibenci orang, maksudnya yang nggak disukai sama orang, yang diharamkan sama ajaran Islam, tapi dia cinta sama Tuhannya. Kok seberapa cintanya kok ngalahkan cinta ke saya gitu loh. Itu tadi karena imamnya. Nah, semua kan kebanyakan 99% kalau
hijrah pindah muslim karena suami. Rata-rata kan suaminya ada kriterianya. Kalau saya kan karena tertantang karena calon suami saya yang itu tadi. Jadi begitu masuk ke muslim nggak diapa-apain. Dicarno. Sampai bertahun-tahun apa tambahan kan. Yang kenapa dia sendiri nggak begitu itu tadi. Akhirnya sampai itu tadi, sampai akhirnya saya menuntut sama suami itu tadi karena tidak ada pendampingan untuk keilmuannya, tolabul ilmi tidak ada, akidah di muslimnya saya tidak diperkenalkan, jadi saya harus ngapain sampai itu bertahun-tahun. Jadi saya hanya kegiatannya ngomong anak gitu, ngerawat rumah tangga gitu aja. Terus akhirnya begitu anak-anak sudah mulai pendidikan, masuk sekolah, di situ saya mulai wajib memberikan contoh ke anak-anak saya, menjadi figur anak-anak saya. Kalau ibu iki gak sholat terus anak itu diopo. Apa Yasin sampai sekarang tak bawa buku Yasin. Buku Yasin seperti ini tak bawa. Itu kan ada translate-nya bahasa Indonesia. Di situ ada tulisan kilat, L-nya 2, kilatan loh. Kalau ya apa ya, dia nggak nyambung sih. Terus bacanya Al-Fatihah aja, Al-Fatihah, ada A-nya double G. Itu apa dibaca Al-Fatihah apa Al-Fatihah kan juga nggak, kalau nggak ada gurunya kan nggak bisa. Dari situ aku harus bagaimana. Akhirnya saya izin sama Pak Slamet untuk saya harus belajar ini. Saya harus belajar, saya nggak tahu firman Tuhan, saya nggak tahu apa yang dilarang, apa yang dianjurkan. Kalau saya begini terus, saya mau jadi apa? Kalau aku dulu setiap masalah kan larinya sama Tuhan. Nah sekarang saya lari sama Tuhan, sama Allah, gimana aku mengucapkan Allah saja tidak bisa? Itu kan panggilnya Allah. Lagi tulisannya Allah kok bunyinya Allah. Dari mana? Kalau nggak ada yang ngajar kan juga nggak bisa. Terus akhirnya dari situ terus aku harus ngapain, terus aku kenal sama teman gitu, baca istighfar kopong, sholat duha, sholat yang apa, sholat awan-awan sih. Ya kita nggak tahu rokaat itu apa, kan juga nggak tahu. Akhirnya dari peristiwa itu Allah berikan suatu peristiwa yang tidak enak, di situ menjadi enak. Kenapa? Ada rasa ingin tahu kan, belajar, ingin dekat dengan Allah gitu. Karena ada problema yang perlu dipecahkan, dan itu memang kita larinya kepada Allah, dan Allah yang nanti yang memberikan solusinya. Ternyata hikmahnya luar biasa. Tadi aku belajar. Terus yang lebih dalam lagi aku cari guru, sampai akhirnya saya ketemu yang di Lebo itu di TPQ Niatul Hasanah. Di situ ada guru, saya sharing di situ. Saya cerita saya belajar mengaji. Kenapa belajar mengaji? Saya ingin bermanfaat. Maksudnya ya saya ingin lebih dekat dengan Tuhan. Saya lebih butuh Tuhan, aku lihat. Dan ya, kalau saya nggak bisa membaca firman Tuhan, saya kan udah nggak bisa ibadah. Terus akhirnya cerita banyak gini. Terus ya, selama ini kamu ngapain? Ya itu saya rindu pelayanan, saya rindu menjadi orang yang di jalan Tuhan. Aku ikut kegiatan gitu. Akhirnya yes, alhamdulillah sama guru saya tadi dituntun dari nol putul, nggak tahu sama sekali. Namanya almarhum Ustadz Husnul Haji. Al-Fatihah.
almarhum itu yang luar biasa. Beliau yang menanamkan keilmuan Islam lewat metode qiraat itu tadi. Tapi beliau kampung kepundut. Saya enggak, ya seumpama enggak kenal beliau, saya juga enggak tahu, mungkin enggak sampai seperti sekarang ini ya. Baik. Baik. Ya, pernah sih namanya rumah tangga, ada titik kejenuhan juga karena saya kosong waktu itu, kosongnya bertahun-tahun. Suami tidak mengajarkan keilmuannya, sedangkan saya dari kecil saya suka dengan pelayanan. Begitu ada problem, saya juga rindu Tuhanku yang mana, ngoten lho. Sebelum saya belajar saya cari guru itu, akhirnya suatu kan akhirnya tambah namanya rumah tangga perjalanan gitu. Ada masalah saya nggak laporan sama Allah, ada masalah lagi, kan solusinya kan hanya satu, dengan Allah. Nah, kita nggak ada konsul dengan Allah, ini loh kan tambah jeru, tambah jeru. Akhirnya suatu saat saya sudah ngotot itu, akhirnya saya izin sama suami saya, kalau saya nggak diizinkan untuk belajar keluar, jenengan nggak bisa ngajarin, berarti saya mau kembali. Ya akhirnya Pak Slametnya juga nangis, ya kayak itu. Lah saya lo mau bawa kemana, sedangkan saya lo nggak tahu apa-apa di Muslim. Akhirnya beliau mengizinkan itu tadi. Paling tidak itu saya bisa jadi contoh anak-anakku. Paling tidak aku kalau sudah mati itu aku gimana gitu loh. Akhirnya beliau mengizinkan dan aku ketemu guruku yang tadi.